Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah pahala tanpa batas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang sabar itu pasti akan gembira, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ciri dari orang-orang yang sabar kita pun telah membahasnya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya apa yang kita miliki sebenarnya dan pada hakikatnya itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semboyan dalam hidupnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah pasti kita akan kembali. Jadi salah satu rumus agar kita bisa bersabar adalah kita bisa membuang rasa memiliki. Apabila kita bisa membuang rasa memiliki dari apa yang terkadang kita rasa miliki, ya, maka kita akan lebih bisa bersabar. Kita akan bisa bersabar saat kita merasa menjadi seorang hamba yang fakir dan tidak bisa tawar-menawar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya bisa dengan doa-doa dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu, apabila kita di rumah sakit misalkan, kemudian melihat ada bapak-bapak yang kakinya, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, kakinya diamputasi misalkan sampai di lututnya, kakinya diamputasi sampai di lutut. Kita lihat habis dioperasi, ya, mungkin kita berempati, mungkin kita simpati, kasihan. Tapi simpati dan kasihan kita serta empati kita yang nggak akan bertahan begitu lama. Ya. Kenapa kita bisa nggak terlalu sedih begitu lama? Jawabannya karena kita merasa tidak memiliki kaki tersebut. Ya. Kalau kita yang memiliki kaki tersebut dan merasa memiliki saat ada kejadian tersebut, maka kita pasti akan sedihnya mungkin lama. Baik, dan intinya sedih secara normal itu boleh-boleh saja, namun kalau sudah berlarut-larut maka itu menjadi sesuatu yang perlu diobati dengan konsep ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang menyatakan, "Ustadz, kita sebagai manusia ya misalkan kehilangan kaki seperti itu, ya pasti berat Ustadz. Dan kita juga pengen jadi manusia yang sempurna Ustadz. Nah itu gimana Ustadz?" Ya. Maka jawabannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang pengen hidup sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada musibah, maka itu wajar, itu namanya manusia, ya. Sesuatu yang wajar. Dan sebelum terjadinya sesuatu, maka kita memang diajarkan untuk meminta yang baik-baik, meminta selamat, meminta sehat, dijauhkan dari musibah. Jadi petanya begini Bapak Ibu ya. Musibah misalkan sebelum terjadi. Dan musibah yang kedua setelah terjadi. Apabila sesuatu itu belum terjadi, maka wajar kalau kita pengen sempurna, ya. Jadi boleh pengen terhindar dari musibah. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Memang begitu, ya. Dan bahkan ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Nabi agar kita berdoa agar selamat. Dan banyak sekali doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, ya ini kita tunda dulu pembahasannya, kita selesaikan yang pertama. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan doa berlindung dari hilangnya nikmat yang ada saat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah ada padaku saat ini. Ya, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya. Kalau dilanjutkan ada lanjutannya, wa tahawuli afiatik, wa tahawuli afiatika. Afiatika. Wa tahawuli afiatika. Apa artinya? Dan dari hilangnya afiah, itu bisa keselamatan atau kesehatan
yang ada saat ini. Kemudian kalau mau dilanjutkan lagi, wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika. Ya, fujaati nikmatika itu adalah datangnya siksamu yang dadaan gitu ya. Fujaah wa fujaati nikmatika wa fujaati nikmatika. Artinya hukumanmu yang datang tiba-tiba, yang datang tiba-tiba, ya. Wa jami'i sakhatika, dan seluruh kemurkaanmu, wa jami'i sakhatika, sakhatika, seluruh kemurkaanmu. Ya. Ini contoh doa Nabi SAW berlindung dari 4 hal. Dari hilangnya nikmat, dari hilangnya nikmat sehat, dari hukuman yang datang tiba-tiba, ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalkan doa Nabi agar sehat, misalkan Allahumma inni, ya, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqami. Ya, apa artinya ini? Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi, ada minnya ya, wa min sayyi'il asqami. Ya, artinya adalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-baros. Coba kita lihat gambaran al-baros itu seperti apa. Al-barosu, ya, ini al-baros seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi al-baros berarti penyakit belang, dari penyakit belang. Kemudian al-junun itu gila. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegilaan. Al-judam, coba kita lihat judam seperti apa. Al-judam, apa ini? Ya, penyakit apa nih Pak? Nah, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini seperti ini, judam ya. Kulitnya berkeloid seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam, ini dinamakan keloid atau apa, tapi ada seperti ini. Ini namanya judam.
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu dari Nabi. Ini penyakit kulit ya, yang keloidnya sampai kemana-mana. Naudzubillahi min dzalik. Wa sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Penyakit-penyakit buruk lainnya. Sebelum kita tertimpa sesuatu, ya kita banyak berdoa-doa yang seperti ini, Bapak Ibu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak baik. Misalkan juga doa yang lainnya. Tapi saya ceritakan aja dengan lisan, tidak saya tulis. Misalkan Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, tolong berikan aku bagian dari rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi diriku dan kemaksiatan. Jadi anugerahkan kepada aku rasa takut. Jadi saya berikan rincian nomornya aja, rasa takut. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar punya rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada aku rasa takut kepadamu atas dasar ilmu yang membuatku bisa terhalangi dari kemaksiatan kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ketaatan yang dengannya aku bisa sampai ke surgamu. Minta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Memohon keyakinan atau iman yang bisa membuat musibah-musibah yang ada di dunia ini terasa ringan. Jadi kalau nanti kita punya keyakinan atau iman yang lebih besar ini Bapak Ibu, maka musibah itu bisa menjadi terasa ringan. Musibahnya berat, tapi kalau keyakinan dan imannya tinggi akan terasa ringan. Ya, sebagaimana nanti kita akan lihat keyakinan para ulama dengan judul kita ini tadi, bahwasanya ada pahala yang tidak terbatas pada orang-orang yang bersabar. Jadi kita minta keyakinan kepada Allah. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Dan tolong ya Allah, jadikanlah aku bisa menikmati pendengaranku, penglihatanku, dan kekuatanku selama-lamanya selama aku masih hidup. Semoga aku bisa tetap mendengar, bisa melihat, tubuhku nggak lemah. Itu diminta sama Nabi SAW. Ya. Waj'alhu alwaritha minna. Tolong ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang bisa mewarisi kami. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah kecelakaan kepada orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Tolong kami untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, tolong jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami, menghilangkan keimanan, menghilangkan keyakinan, menghilangkan keislaman. Kalau ada musibah, tolong jangan yang menimpa agama kami ya Allah. Kami tertimpa musibah di dunia, ada sesuatu yang hilang dari kehidupan ini, tidak apa-apa, tapi yang penting jangan pada agama gitu. Biar tetap ada keimanan. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia menjadi cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia menjadi batas ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan kuasakan atas kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Nah, ini doa-doa Nabi SAW sebelum sesuatu terjadi. Baik, jadi kalau sebelum terjadi Bapak Ibu, ya wajar dan boleh kita pengen terhindar dari musibah, pengen baik,
Itu wajar manusiawi, bahkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu mencari doa-doa yang seperti itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari banyak hal. Namun setelah terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita rasakan adalah menghadirkan rasa tidak memiliki itu, dan nanti ditambah dengan ada pahala tanpa batas kalau sudah terjadi. Ya, kalau belum terjadi pengennya baik, tapi kalau sudah terjadi ya sudah, itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan ada pahala besar tanpa batas yang disediakan untuk kita. Baik, kemudian di sini sebelum kita masuk ke ayatnya, maka ada pernyataan dari Nabi Isa yang perlu kita renungkan juga. Beliau mengatakan, Kana Isa katsiran ma yaqul. Nabi Isa itu sering mengatakan dan mengulang-ulang perkataannya, bihaqqin aqulu lakum, jujur aku ingin berkata kepada kalian, inna asyaddakum hubban lid dunya asyaddakum jaza'an alal musibati ya. Ini kata Nabi Isa alaihi salam, inna asyaddakum hubban lid dunya asyaddakum jaza'an alal musibah. Orang yang paling cinta dunia, maka dialah yang akan paling tidak ridha saat tertimpa musibah. Tidak ridha bisa juga marah-marah. Orang yang paling cinta dunia, maka dialah orang yang paling marah-marah saat tertimpa musibah. Nah, ini pernyataannya dari Nabi Isa alaihissalam. Semakin kita cinta dengan dunia ini, maka kalau ada musibah pasti kita paling tidak ridha. Namun apabila kita semakin tidak cinta dengan dunia, maka ketika ada musibah kita pun akan lebih bisa bersabar. Baik. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah tertimpa musibah adalah janji bahwasanya akan ada pahala yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Hanya orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala tanpa batas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aslinya ayat ini lengkapnya adalah, kita buka aja ayat surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa
lengkap. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, itu di akhir ayat, di bagian sini. Ayatnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Tapi di depannya ada ayat-ayat yang lainnya atau ada kalimat lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah, bagi orang-orang yang baik di kehidupan dunia ini maka baginya kebaikan." Apa makna dari hasanah? Artinya kebaikan. Ada juga tafsirannya kesehatan. Begitu juga keselamatan sampai nanti ke surga. Kemudian wa ardullahi wasi'ah. Kalimat wa ardullah wasi'ah artinya adalah isyarat tentang berpindah dari satu tempat ke tempat lain apabila memang sebuah tempat tidak baik. Ardullah wasi'ah artinya bumi Allah itu luas, gitu ya. Biar kita punya mindset kalau opsi satu tidak bisa, kita bisa milih opsi lain. Lingkungan satu tidak baik, kita bisa milih lingkungan lain. Teman ataupun grup kita nggak baik, kita bisa pilih teman ataupun grup yang lainnya. Pindah circle, gitu. Ini maksud dari ardullahi wasi'ah, biar mindset kita tidak hanya terkungkung di situ saja. Masih ada solusi-solusi yang lain, gitu. Kalau kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, famahma muni'tum min ibadatihi fi mawdi'in fahajiru ila ghairiha. Apabila kamu dihalangi dari beribadah di sebuah tempat, maka berhijrahlah, berpindahlah ke tempat yang lainnya, karena tanah Allah itu yang lapang, ya. Dan nanti setelah hijrah kadang ya tidak langsung mudah, tidak langsung dapat solusi. Tapi yang jelas di sana kita perlu untuk kreatif, inovatif, ya, berpikir gimana mencari solusi. Baik. Serta tidak malas-malasan biar Allah menganugerahkan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika sampai di Madinah. Nah, seringkali yang membuat kita sempit itu adalah hati kita, pemikiran kita, ataupun ketakutan-ketakutan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Jadi kalau tanah Allah, bumi Allah luas, solusi-solusi juga masih banyak. Cuman yang seringkali membatasi itu adalah diri kita. Dulu saya pernah ketika awal-awal di Jogja juga ikut seminar di tempatnya Ustadz Sufyan Baswedan. Ada pelatih yang didatangkan di Solo. Pelatihnya bilang, ya, dia misalkan punya HP gini, dia mengatakan, siapa yang bisa membeli HP saya ini dengan harga 1 rupiah, ya. Pertanyaan kayak gitu, Pak. Di antara kita bingung semua. Tidak ada yang mampu untuk membeli. Saya, Pak, mampu membeli HP tersebut dengan 1 rupiah. Karena pikiran kita harus benar-benar 1 rupiah. Uangnya 1 rupiah, ya, kita kasihkan. Tapi kata beliau, kan saya cuma bertanya, siapa yang mampu membeli HP ini dengan harga 1 rupiah? Jawab aja saya, kasih uang 1.000 rupiah, itu nanti tinggal kembali 999. Udah, kalian mampu beli HP ini dengan 1 rupiah. Yang membuat kita merasa nggak mampu apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Pikiran kita. Dikiranya 1 rupiah itu ya harus 1 rupiah. Padahal pernyataannya tadi, siapa yang mampu membeli HP saya dengan membeli HP saya dengan 1 rupiah. Nah itu sebuah pelatihan ketika itu membuat kita sadar, oh terkadang yang membuat kita itu tidak berani adalah pola pikir kita, mindset kita. Bahkan ada sebuah penelitian, ada gajah, ya, dari kecil dia ditali kakinya.
Kalau berusaha untuk narik-narik, maka dia nggak mampu. Ketika gajahnya sudah dewasa, sudah besar, ditali kakinya, kalau dia tarik sedikit dia sudah bisa lepas. Tapi gara-gara mindsetnya, dulu pas waktu kecil aku sudah nyoba, tapi nggak bisa, maka paling aku saat ini nyoba juga nggak bisa. Jadi dia nggak nyoba gara-gara pola pikirnya. Kadang seperti itu. Dari pola pikir yang dulu kita miliki, kita tidak bisa berubah. Padahal ardullah wasi'ah, solusi bumi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, sangat banyak sekali. Baik, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar tadi. Nah, karena yang namanya bersabar itu susah Bapak Ibu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari cara satu ke cara yang lain, berpindah dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, itu tidak mudah. Butuh tantangan, butuh kreativitas, butuh keberanian untuk menghadapi masalah-masalah baru yang ada. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan aku berikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar, karena berpindah itu susah. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama bisa sabar? Ya, ini mungkin pembahasan yang terakhir dari kita. Kenapa para ulama bisa sabar? Ya. Jawabannya adalah karena ada keyakinan terhadap ayat ini di dalam hatinya. Ya. Contohnya siapa Ustadz? Ya. Contohnya misalkan Al-Ahnaf bin Qais, Bapak Ibu. Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini bercerita, qala Ahnaf, atajabuna min hilmi wa khuluqi. Apakah kamu, beliau mungkin bertanya kepada seseorang, muridnya atau apa gitu ya, apakah kalian takjub dari ketenanganku dan juga akhlakku? Wa inna ma hadza syai'un istafattuhu min ami Sa'sa'ah bin Muawiyah. Sesungguhnya akhlak ini, jadi beliau menyatakan tentang ketenangan, hilm, ketenangan, tidak tergesa-gesa, dan juga akhlak yang baik. Bahkan dikatakan bahwasanya beliau kehilangan penglihatan sudah 40 tahun, tidak pernah mengeluhkan ini kepada siapapun, istri maupun orang lain. Jadi kehilangan mata, kehilangan penglihatan sudah 40 tahun, tidak pernah ngeluh kepada istri ataupun orang lain. Ya. Makanya beliau berkata, apakah kalian takjub dengan ketenanganku, sikap tidak tergesa-gesaku, dan akhlakku? Ini aku dapatkan dari pamanku namanya Sa'sa'ah bin Muawiyah. Syakautu ilaihi waja'an fi batni. Suatu hari dulu aku pernah mengadukan kepada beliau tentang sakit yang ada di dalam perutku. Aku sakit perut. Fa askanatni marrataini. Maka beliau membuat tenang diriku 2 kali. Kemudian beliau mengatakan, ya bena akhi, wahai keponakanku, wahai Ahnaf, la tasyukul ladzi nazala bika ila ahadin. Kamu jangan pernah mengeluhkan musibah yang menimpa kepada dirimu kepada seorang pun, kata pamannya. Fa innan nasi rajulani, karena yang namanya manusia itu cuma ada 2 kemungkinan. Imma shadiqun,
Satu, dia adalah orang yang berempati kepadamu, temanmu, sahabatmu. Fayasu'uhu, kemudian dia ikut sedih gara-gara kabar tersebut. Wa imma aduun, dan yang kedua, orang itu adalah musuhmu, nggak suka dengan kamu dapat seneng, dia nggak suka, dia musuhmu. Fayasuruhu, sehingga kabar itu ya, membuat mereka senang. Jadi kata pamannya, kamu jangan pernah ngeluh kepada siapapun, karena yang namanya manusia itu cuma dua. Satu, teman, kalau dapat kabar nggak baik tentangmu dia sedih. Yang kedua, musuh, kalau dapat kabar nggak baik darimu, dia malah senang. Kata pamannya Sa'sa'ah bin Muawiyah. Walakin ushkul ladzi nazala bika ilal ladzi ibtalaka. Tapi adukanlah apa yang menimpamu kepada zat yang mengujimu dengan hal itu. Adukan hal tersebut kepada zat yang mengujimu dengan hal tersebut. Wala tasyukku qatu ila makhlukin mithlaka, dan jangan pernah mengeluhkan hal tersebut kepada makhluk sepertimu. La yastati'u an yadfa'a an nafsihi mithla alladhi nazala bika, yang mana orang lain selainmu yang kamu adukan hal tersebut, itu kalau musibah menimpa dia juga nggak akan bisa menyelamatkan diri dari musibah tersebut. Sama aja gitu ya. Ya bna akhi, wahai keponakanku, innali 20 sanatan, sesungguhnya aku sudah 20 tahun. La ara bi aini hadhihi, aku enggak melihat dengan kedua mataku ini. Sahlan wala jabalan, aku enggak pernah lihat yang namanya gunung udah 20 tahun. Enggak pernah lihat lembah yang namanya 20 tahun ya. Fama syakautu dzalika li zaujati, aku enggak pernah mengeluhkan hal tersebut kepada istriku, wala ghairi, maupun kepada orang lainnya. Aku enggak pernah mengeluhkan hal tersebut kepada orang lain. Ini Ahnaf bin Qais ya. Begitu juga pamannya, enggak pernah ngeluh kepada orang lain. Baik, dan kita juga perlu ingat dengan kalimatnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan, la yajza' 'anil musibati illa man ittahama rabbahu. Tidak akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala tentang musibah yang menimpanya kecuali orang yang menuduh tuduhan tidak baik kepada Rabb-nya. Jadi kalau ada orang tidak ridho dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka ada tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hatinya ya. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, ya man, wahai orang yang yashku, mengadukan apa yang ditimpakan oleh zat yang maha rahman ya. Wahai orang yang mengadukan apa yang ditimpakan oleh zat yang maha pengasih dan maha penyayang, ila man la yarhamuk ya, kepada orang yang tidak berkasih sayang. Kenapa kamu mengadukan musibah yang ditimpakan dari zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana kepada orang yang dia tidak pengasih dan penyayang kepadamu, bahkan belum mengasih banyak kenikmatan kepadamu. Itu kata Fudail bin Iyad. Jadi kita mengadukan kepada orang lain ya sama saja, dia nggak bisa ngasih solusi juga. Atau mungkin tadi kalau dia sahabat kita ikut sedih, kalau dia musuh kita dia ikut bahagia. Baik, maka gimana solusinya? Maka Ibnul Qayyim mengatakan, fama yustaqbalu la yudfa'u aydon bilham. Apa yang terjadi di masa depan akan terjadi apa misalkan, maka tidak bisa dihilangkan dengan rasa khawatir ya. Bal imma an yakuna lahu hilatun fi daf'ihi fala ya'jizu anhu ya. Jadi masa depan ini tidak bisa dihadapi dengan rasa khawatir, cuman bingung terus, nggak bisa.
Tapi masa depan itu cuma bisa dihadapi dengan dua pilihan. Yang pertama, bisa menghadapi dan mampu. Maka kata Ibnu Qayyim, dia hadapi hal tersebut dan jangan lemah dan jangan malas hadapi kalau memang punya usahanya, punya kemampuannya. Wa imma alla takuna lahu hilatun fi daf'ihi. Yang kedua, enggak mampu. Ya. Memang dia tidak mampu. Maka fala yajza minhu. Maka jangan, kalau pas enggak mampu ini, jangan marah kepada Allah. Jangan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yalbas lahu libasahu wa ya'khudhu lahu 'uddatahu. Yang bisa dilakukan ya hanya persiapan mental untuk bisa lebih bersabar, ya. Wa yata'ahabu lahu uhbatahu alla iqata bihi. Cuman bisa berusaha untuk bisa bersabar. Berusaha untuk menghadirkan diri dengan tauhid dan tawakal. Karena tidak bisa untuk menghindari ini. Wal intirahi baina yaday Rabbi ta'ala, cuman bisa bersimpuh dan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya. Wal istislami lahu waridha bihi rabban fi kulli syai'in, dan kita hanya bisa pasrah bahwa Allah adalah Rabb atau pengatur segala sesuatu, bahkan urusan kita, segala sesuatu. Wala yardha bihi rabban fima yuhibbu duna ma yakrahu, dan jangan hanya ridho kepada Allah saat kita dapat kebaikan, kemudian saat kita dapat musibah ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan enggak ridho, jangan kayak gitu. Fa idza kana hakadha, ya. Kalau seseorang hanya ridho saat mendapatkan kebaikan dan tidak ridho kepada Allah sebagai Rabb saat mendapatkan keburukan, maka kata Ibnu Qayyim, lam yardha bihi rabban alal itlaq. Artinya dia tidak ridho Allah menjadi Tuhannya. Kalau cuma ridho saat dapat kebaikan saja, dia enggak ridho Allah sebagai Rabb, ya. Jadi kalimat raditu billahi rabba itu tidak benar, tidak jujur itu. Kalau seseorang hanya ridho kepada Allah saat Allah memberikan kebaikan, kemudian tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala saat ada musibah yang menimpanya, maka kalimat raditu billahi robba yang sering kita baca, aku rela Allah sebagai Rabb, itu tidak jujur. Dan kata Ibnu Qayyim, malah dia benar-benar tidak ridho kepada Allah sebagai Rabb kalau cuman maunya pas enak-enakan aja. Fala yardha rabbu lahu 'abdan 'alal itlaq. Dan kalau seseorang hanya ridho dengan yang baik-baik dari Allah, tapi kalau dapat musibah ataupun sesuatu yang buruk dari Allah dia enggak ridho, selain dia tidak ridho kepada Allah secara mutlak, maka kata Ibnu Qayyim, dia juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba secara mutlak. Dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalimat yang begitu dalam dari Ibnu Qayyim, tidak mudah mungkin, ya, tapi kita harus berusaha untuk mendidik diri kita pada hal ini. Dan saya menganjurkan bapak-bapak, ibu-ibu itu melihat video ini, ya. Jadi video di ngaji bareng Syekh. Kemudian pilih video juara qori internasional yang buta dan kisah menakjubkannya, ya. Di sini video ini orang Jogja, rumahnya di daerah Bantul sana, juara qori nasional, internasional, bahkan juara 1. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, beliau kehilangan penglihatan, ya. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa
melihat dan menyaksikan video ini di channel namanya Ngaji Bareng Syekh. Coba lihat bagaimana kesabarannya. Ini sudah diobatkan di Malaysia juga belum sembuh. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dan dulu ketika sakit itu mulai sakitnya gara-gara jatuh dari motor di Paraan, ya, mau ke arah Temanggung. Dan ketika sakit itu pertama kali di rumah sakit itu di rumah sakit Paraan yang non Islam itu, apa namanya saya lupa, di rumah sakit sana ketika awal kali sakit. Ya, sekarang beliau sudah atau masih di Madinah kalau tidak salah, ya, kuliah sampai S2 atau sampai S3. Jadi sakitnya itu dari S1 tapi bisa kuliah sampai S3. Dan bagaimana beliau bisa bisa bersabar dan bisa tetap tenang meskipun sudah nggak bisa melihat itu Bapak Ibu. Jadi perlu untuk bisa disaksikan ini. Yang nerjemahkan ya saya sendiri yang nerjemahkan video tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjadi orang yang bersabar, bisa menjadi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala baik saat kita senang maupun bahagia, maupun kita tertimpa musibah. Dan kita sebelum tertimpa musibah memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik agar tidak ada musibah yang menimpa agama kita. Semoga kita juga bisa diberikan keselamatan, terjauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit kulit-kulit tadi, penyakit kegilaan dan yang lain-lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala yang besar kepada kita saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.